Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik dan saya Nazar, seperti biasa ketemu lagi. Iya, kali ini mungkin belum ada bintang tamu nih Zar minggu ini nih. Jadi kita ngobrol berdua aja ya. Ngobrol tentang 5 musisi yang bersolo karya. Benar, siapa aja tuh nih? Ini kan khususnya di Indonesia ya lagi happening juga nih musisi-musisi yang emang berkarir sendiri gitu, alias solo. Nah di sini tuh ada 5 Zar. Salah satunya ada Hindia. Nah kita bacain aja dulu biografi dari si Hindia ini tuh seperti apa ya. Ini kita ada di Wikipedia Zar yang kita nyari Wikipedia gitu. Ya di Wikipedia. Ternyata Hindia tuh nama aslinya Baskara Putra nih. Ya tahu, udah tahu. Udah tahu ya? Daniel Baskara Putra, dia tuh lahir di Jakarta. Umur dia sekarang tuh berarti 26 tahun. Dia tuh penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia dan vokal grup juga. Dia tuh ada vokal grupnya namanya Fish ya. Namun juga liris musik solo dengan moniker Hindia. Oke, kayak gitu. Tahu juga Najar, pernah denger ya? Itu sering didengerin waktu itu. Salah satu lagunya ada apa tuh? Tarian Penghancur Raya. Bener. Terus ada yang sempet rame tuh lagunya yang dipakai demo. Bukan yang dipakai demo, sempet rame karena ada konflik. Lagunya yang Peradaban. Peradaban itu jauh lebih keras dari lagu metal manapun yang pernah kami dengar, karena di saat kami menulis itu geramnya sampai ke bass. Kita bacain juga ini karirnya ternyata karirnya. Ya kita kan ngebahasnya tentang Hindia dulu ya. Iya, Hindia. Jadi si Baskara ini tuh punya 4 rekan lainnya di Fish. Dan di Fish-nya tuh untuk main bandnya tuh punya 4 temen nih. Dari tahun 2018. Dan ia tampil solo dengan nama Hindia dan merilis lagu No One Will Find Me. Oke, tahu nggak? Enggak. Baru ya. No One Will Find Me. Evaluasi mungkin ya Zar, evaluasi tahu. Ya. Terus ada secukupnya mungkin ya secukupnya. Terus tinggal di sana ya. Pernah dengar? Pernah dengar, Jam Makan Siang udah pernah dengar. Pernah dengar. Nah, dari ke beberapa lagu ini yang menurut Najar tahu tuh evaluasi yang sering didengar atau ada yang lain? Untuk apa? Nggak ada tuh di situ ya. Oh, belum ya. Kayaknya belum ditulis nih Wikipedia nih. Kalau misalnya ini tolong tulis juga. Untuk apa? Untuk apa itu liriknya? Aduh, mantep banget. Udah pernah dengar belum yang Untuk Apa? Udah sih, udah pernah dengar. Cuman menurut Najar nih, lagu Hindia dari Untuk Apa tuh setelah didengerin tuh menceritakan tentang apa sih? Menceritakan, waduh, liriknya tuh dalam sekali. Dalam sekali? Iya, kalau mungkin ya dalam sih kalau menurutku. Menurut Najar dalam sekali ya? Soalnya ada liriknya aku baca ini. Jadi kita cek liriknya dulu liriknya cek dulu deh. Untuk apa? Yang apa ya? Yang mukulnya tuh ada yang bagian lirik yang mukul banget. Oh ya. Mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama. Relate banget sama kehidupan. Ada lagi. Yang mana tuh? Yang mana? Iya, yang mana? Masih di lagu ini. Oh, masih di lagu yang sama. Ada nih kata-katanya ini. Terlepas apa yang kau percayai, tetap takkan ada yang dibawa mati. Kembali ke tanah dan tumbuh cemara, mana saja harta yang lebih berharga. Wis. Kayaknya tuh ya dengan kehidupan saat ini teh emang benar-benar nyampe gitu ya ke anak muda. Soalnya kan jarang ya dulu-dulu gitu. Kayaknya tuh dia tuh ngebikin lagu emang dengan pengalaman diri sendiri, benar nggak sih? Kalau menurut aku ya, si Hindia ini tuh jadinya ngebawainnya tuh menurut dia apa yang dia rasakan dituangkan kepada lagunya sendiri. Jadi bukan dari orang lain sepertinya gitu ya. Cuman emang gitu. Iya. Cuman ke kitanya juga nyampe, benar nggak, Ja? Iya. Salah satunya dengan lagu tadi Untuk Apa menurut Najar juga kan? Lagunya Jujur kayaknya. Nah, iya. Lagunya Jujur. Jujur. Itu aja? Iya, itu lagu yang sering aku dengar yang ini. Yang Untuk Apa? Yeah. Oke. Mungkin ada lagi nih yang kedua, Zar. Kunto Aji. Tahu? Kunto Aji tahu dong. Oke. Mas Kun. Kita bacain juga nih di sini Kunto Aji. Dia tuh lagu-lagunya kayak terapi tuh. Oh iya benar. Serius. Kalau malam-malam dengerin lagu Mas Kun, Mas Kunto,
terutama yang rehat. Bener. Terus yang sulung. Aduh. Bener-bener tidurnya. Terapi. Gitu. Terapi ya. Jadi tidurnya makin pulas gitu kayaknya, makin mimpi indah. Makin tenang. Soalnya liriknya juga bikin tenang. Oh ya? Iya. Siap. Kita nanti bacain kita dulu. baca nanti. Oke, kita bacain dulu. Biografinya Kunto Aji Wibisono, lahir di Jogja 4 Januari 1987. Bentar, aku baru tahu ada Kunto Aji Wibisono. Iya, itu ya. Nama aslinya ya mungkin. Iya, nama aslinya nih. Saya juga baca-baca nih, pengetahuan juga nih buat yang suka musik emang harus istilahnya untuk wawasan musik juga harus baca-baca ya. Saya juga sebenarnya jarang baca nih, cuman karena ada konten ini mungkin kita bisa sharing ya. Jadi yang teman-teman belum tahu bisa denger ini konten ini, oke. Terus dia ternyata melejit lewat pencarian bakat di Indonesian Idol. Waduh, baru tahu. Baru tahu juga kan, baru tahu kan. Di musim berarti kelima. Ikutan Indonesian Idol. Iya, Indonesian Idol. Jadi finalis keempat pada ajang itu. Pada tahun 2010 Jar, dan ia merambah ke dunia layar kaca dengan membintangi film pertamanya Senggol Bacok. Wih, ngeri. Senggol Bacok. Senggol Bacok. Penyanyi kelahiran Jogja ini memulai debut singlenya itu Terlalu Lama Sendiri pada tahun 2014. Bener sih, happening banget ya di tahun itu. Yang pernah aku denger di salah satu channel YouTube-nya kalau nggak salah sama Gofar Hilman, nggak tahu sama siapa ya. Benar. Mas Kunto Aji dulunya sempat sempat berada di titik rendah. Bener. Terus sakit, yang tadinya udah ngumpulin uang buat bikin album kayaknya. Iya. Kalau nggak salah nih ya, kalau salah koreksi teman-teman. Koreksi benar-benar. Terus? Jadi Mas Kunto itu dulunya pengen bikin album, terus ternyata sakit, terus udah ngumpulin uang. Ternyata uangnya dipakai untuk biaya rumah sakit. Iya. Terus dari situ albumnya kan nggak jadi nih otomatis. Benar, karena ada satu masalah ini ya. Satu masalah itu, terus dan ternyata setelah beres satu masalah itu, setelah yang kejadian yang sakit itu, berarti uangnya tinggal nyisa untuk satu lagu katanya. Kata benar. Mas Kun. Aku juga denger di podcast ya, maaf kalau salah. Gitu. Kayak gitu berarti. Terus berarti kan udah uangnya habis buat rumah sakit. Benar. Dan sisanya cuma bisa buat bikin satu lagu. Ternyata lagu yang satunya ini booming, mendobrak sekali. Yang judulnya Terlalu Lama Sendiri. Benar, soalnya keadaan waktu itu tuh emang lagi-lagi ya, khususnya cowok ya, yang patah hati tuh ngedengerin suaranya Kunto Aji tuh relate sama kehidupan banget. Nah mungkin hokinya dia tuh dengan lagu Terlalu Lama Sendirinya itu banyak panggilan mungkin ya. Dengan di situ juga emang langsung di sini nih karirnya, kita bacain karirnya juga ya. Aji ya, Mas Aji ya, mungkin Mas Aji menempuh kuliahnya di Akademi Akuntansi YKPN Jogja dan lulus pada Maret 2008. Pria dengan beragam hobi seperti mengakses internet, menonton film, dan bermain game ini mengaku merasa sedih sekaligus senang atas lolosnya dia ke babak workshop Indonesian Idol 2008. Hingga kadang ia merasa tak percaya karena peserta lain yang juga berpotensi lolos ke 1 sampai ada berapa ini, kayaknya 11 lebih mungkin ya. Kalau misalnya kalian yang mau tahu juga boleh kepoin di Wikipedia-nya juga. Ada prestasi yang diraih sama Kunto Aji nih. Ternyata dia juga pernah ini album studio. Album studionya ya. Album studio yang awal Generation Y itu tahun 2015, terus kemarin 2018 Mas Kun ngeluarin album yang mantra-mantra. Konser album yang mantra-mantra itu kolaborasinya sama psikiater kalau nggak salah. Oh, sama psikiater. Jadi di panggungnya tuh ada salah satu space khusus untuk psikiater, terus kayak yang nge-guide si penontonnya tuh dari awal acara sampai akhir acara yang nge-guide-nya. Ada yang bilang setelah denger lagu ini saya jadi ingat lagi ke almarhum siapa gitu. Jadi si lagunya tuh kayak iya bener. Apa ya? Tentang menceritakan kenangan mungkin ya selama dia hidupnya. Terus di lagu ini tuh relate-nya sama yang orang yang istilahnya yang udah tiada atau yang udah berakhir mungkin, dari kalau misalnya dari hubungan. Terus ada salah satu lagu lagi yang bikin apa ya? Kalau saya denger lagunya tuh bikin lebih tenang, lebih rileks.
Nah, dengerin liriknya juga jadi lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Ya, itu ada lagunya Sulung. Lagunya Sulungnya. Judulnya Sulung. Judulnya Sulung. Iya. Liriknya ada yang ngena juga. Mau dicari kalau ada. Ada. Yang mana tuh? Ada, Kita cari juga ya. Liriknya Kunto Aji ya. Ini keren ini. Keren nih, Kunto Aji tuh emang prestasinya banyak. Jadi si Speech Note tuh ada yang khusus buat si psikiater itu. Jadi yang nge-guide si penonton dari awal sampai akhirnya itu dia, nggak ada yang ngobrol selain dia. Jadi Oh, jadi sendiri. Jadi kayak apa ya? Kayak gitulah pokoknya. Lalu terlalu lama sendiri atau yang mana? Oh, bukan. Sulung. Yang Sulung ya. Menurut Najar tuh itu yang relate. Itu yang bikin Sulung. Yang bikin ikhlas, yang bikin tenang, yang relax lah, enjoy. Oh, relax. Liriknya yang mana nih? Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Oh iya, jadi jangan memikirkan orang lain, tapi hargain juga dirinya sendiri. Iya, jadi udahlah cukup gitu, ikatan sama orang lain tuh cukup. Benar. Jadi direlakan gitu. Kalau emang dia bukan buat kamu ya relakan. Iya benar juga sih. Yang sebaiknya kau jaga, ya udah ya diri kamu sendiri. Iya benar, yang kena banget ya. Emang sih. Itu liriknya gini-gini doang gitu. Iya, cuman emang ngena banget gitu. Ya apalagi khususnya pendengar ya, kalau misalnya lagu-lagu Kunto Aji tuh emang benar-benar kalau misalnya yang jomblo terutama, kalau misalnya yang jomblo tuh jangan mikirin harus punya pacar atau harus punya pasangan. Ternyata dengan adanya lagu Kunto Aji ya menurut saya yang masih belum menemukan pasangan yang jelas gitu. Jadi apalagi nih tadi baru denger nih yang Sulung ini katanya tuh yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya belum punya siapa-siapa ya jaga dulu diri sendiri. Bener. Jangan mikirin orang lain. Tapi kalau Najar sendiri kenapa relate dengan lagu dengan Sulung? Karena tapi kan posisi Najar saat ini punya pacar nih. Ya, tapi kenapa masuk nih? Kenapa masuk ya karena kalau dipikir-pikir ya namanya baru pacaran kan itu kalau namanya pacaran ya ada setidaknya putus, udah ada ikatan dikit lah ya walaupun gak tunangan tapi bener-bener dihitungnya udah ada ikatan. Iya. Nah dari situlah jadi kayak nggak ada ikatan sah tapi udah berani kayak kamu jangan lakuin ini, kamu jangan lakuin itu, ngelarang ini, kamu ngelarang ketemu ini, ngelarang ketemu si itu. Benar. Jadi kayak apa ya? Kekekang gitu ya? Bukan iya bisa juga kekekang, tapi semakin sini dipikir-pikir dalam umur yang masih segini, betul. Terus dalam langkah yang masih panjang, kenapa harus kayak gitu? Ya mending emang relate banget sih, emang ya secukupnya aja kalau mau ngikat ya udah secukupnya aja. Bener, jangan terlalu berlebihan juga ya. Cukupkanlah ikatanmu. Wih cukup. Nggak usah berlebihan. Oke, nggak perlu berlebihan. Oke, mungkin sekarang Kunto Aji udah nih. Mungkin kita ada musisi ketiga nih. Siapa? Ada Firsa Besari. Bener gak sih nyebutinnya? Firsa. Apa ya? Soalnya takut salah. Firsa Besari aja ya. Oke, kita lihat biografinya di sini. Kalau saya jarang pernah dengar lagu Firsa Besari, cuman nggak terlalu diikutin perkembangannya banget ya. Cuman emang pernah tahu aja mungkin karena dia juga kan musisi Bandung ya. Kita lihat juga ya si biografi dari Firsa Besari. Oh benar nih. Firsa Besari lahir di Bandung 3 Maret 1984. Umur sekarang 36 tahun. Adalah penulis dan pemusik Indonesia. Sebagai penulis, Firsa telah menghasilkan 6 novel. Wih, banyak juga ya berarti. Sebelum menjadi vokalis sejak tahun 2009, Firsa memang memulai rajin rekaman dan menyimpan karya musiknya hingga puncaknya pada tahun 2012 ia memutuskan untuk menjual album buatannya. Firsa tergolong sebagai musisi yang produktif. Ia merasa lebih nyaman berkarya lewat tulisan. Emang. Udah pernah lihat Twitternya Firsa belum? Udah sih sering. Kalau saya kan kebetulan nggak pakai Twitter, cuman selalu ada di explore saya. Bener. Instagram. Dimana kata-kata dia tuh selalu relate dengan orang-orang Instagram. Jadi di repost tuh di Instagram. Iya. Ini jadi penasaran deh, pengen lihat Twitternya
Mas Fiersa. Bung Firsa ya biasanya Bung, ya. dia dipanggilnya Bung Firsa. Ternyata emang banyak juga dia, ada 6 tadi juga, ada 6 tuh. Ini kan 6 novel, ya setelah proses berpikir yang cukup panjang, Firsa memutuskan untuk melawan rasa malu dan serius bersolok karir. Lagu Melangkah Tanpamu merupakan embrio dari karya-karyanya, dan di sana album 11 tercipta yang 6 tahun kemudian menjadi buku. Iya benar-benar. Tapi secara garis besar Nazar pernah tahu kan lagunya Firsa Besari? Tahu. Yang mana tuh? April mungkin ya. April Waktu Yang Salah itu udah pasti tahu. Terus Ah, Valentine juga. yang gimana sih itu yang lupa lagi. Tapi emang ada sih yang yang lagu Valentine. Nah, kita bedah juga yang tadi liriknya, mungkin salah satu yang menurut Nazar paling ngena di lagu apa tuh? April, Waktu Yang Salah, atau Valentine? Waktu Yang Salah dong. Waktu Yang Salah, kita lihat liriknya Waktu Yang Salah. Dia tuh kayaknya juga Bung Firsa ini mengalami patah hati mungkin ya. Ada juga kan beberapa video beliau naik gunung tuh karena, ya bukan naik gunung sih, keliling Indonesia tuh emang mencari ketenangan agar bisa melupakan sosok wanita yang dia cintai. Itu yang dari mana tuh? Tahu? Itu tuh infonya tuh aku tuh dengar dari Bung Firsanya sendiri, lihat di YouTube. Jadi gitu. emang buat ketenangan diri dia biar nggak terlalu memikirkan tentang si wanita yang ninggalin itu. Bener. Jadi dia tuh sendiri yang bilang. Sendiri. Cuman emang sekarang juga udah nikah mungkin, jadi ya bahagia juga. Cuman lagu-lagu yang dulu tuh masih relate sama kehidupan yang Orang lain. Nah, orang lain kayak gitu. Mungkin yang mana nih waktu salahnya? Yang salahnya yang menurut Nazar paling ngena. Yang paling ngena apa ya? April atau bener yang Waktu Yang Salah? Oh ini. Atau pas rapnya? Pas refnya sih. Pas rapnya? Pas di ini nih. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Aduh. Oh, pas itunya. Oke. Kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Nah, iya bener sih. Dari judulnya gue udah emang dapat banget ya mungkin. Waktu Yang Salah. Kadang-kadang kayak gitu sih, kita mencintai di waktu yang salah juga gitu. Cuman ya balik lagi juga ke kehidupan masing-masing. Mungkin ada yang relate dengan lagu ini, ada yang enggak juga, mungkin kayak gitu. Siap, mungkin ke next musisi selanjutnya ada Ardhito Pramono ya, bener ya. Mas gini, ini tuh deh bad boy. Kita cari lagunya tuh yang aku tahu Cigarette of Horse. Cigarette. Terus Bitter of Love. Iya, Bitter of Love juga. Bitter Love atau ada off-nya? Bitter Love aja ya. Terus Bila, terus ada salah satu lagi yang baru kemarin keluar tuh lagunya Sudah kalau nggak salah. Sudah. Oh, sudah. Oke, kita bacain juga nih biografinya dari Ardhito Pramono yang akrab dipanggil Ardhito. Lahir di Jakarta 22 Mei 1995. Umur dia sekarang tuh 25 tahun. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan pemeran asal Indonesia. Selain seorang penyanyi, Ardhito pernah menjadi seorang kreatif planner dan juga musik director. Ia juga pernah terlibat dengan penggarapan sebuah short film di sebuah production house yang ada, dan web series. Oke, mungkin itu Kak dari biografi dari Ardhito. Ada juga karirnya nih, Jar. Karir dari Ardhito sendiri tuh, dia tuh berkarir, jadi dia tuh penikmat musik jazz juga. Emang jazz juga ya. Juga jazz. Iya benar sih, bukan pop ya berarti, termasuk sebenarnya. Jazz. Jazz. Oke. Aku juga baru tahu sih, kiraan aku tuh emang pop gitu. Jadi
Nah, dia musik-musik yang ia ciptakan sejak tahun 2013 ketika ia masih kuliah di JMC Academy Australia jurusan perfilman. Oh, dia tuh lulusan perfilman juga, Zar. Berarti di luar Australia. di Australia. Bos. Ngeri. Ngeri juga, pantesan dia hebat Setelah sampai sekarang. lulus tuh. Oke. Setelah lulus di JMC, oh dia Itu membantu sang ayah untuk bekerja di perusahaan milik ayahnya yang bekerja di bidang aircraft aircraft maintenance. Setelah setahun, Ardhito terpilih sebagai top 6 MTV Indonesia FDJ mungkin itu teh FJ ya, FJ Hans. Mungkin selebihnya nanti kalau kalian pengen tahu baca-baca lagi aja. Kayak gitu. Nah, sekarang awal karirnya dari tahun 2013 sampai 2016 mungkin ya. Dia tuh udah disebutin juga dari tahun 2013. Nah, lagu-lagunya sendiri nih, Nazar dari sekian banyak juga album, ada 4 nih. Dari album yang 2017 Ardhito Pramono, Playlist Volume 2. Ini albumnya juga gitu, Zar? A Letter to My 7 Years Old 2019. Crazy Thing Happens in My Backyard 2020. Pokoknya itu deh dari sumber yang kita tahu. Mungkin pernah juga sih ngedengerin kayak tadi Nazar udah sebutin. Nah, lagu-lagu yang paling relate dengan kehidupan Nazar. Lagu apa nih? Kita bedah liriknya. Paling relate itu adalah lagunya yang judulnya Bila. Oke, kenapa tuh suka lagu Bila? Liriknya baca. Oke, kita baca lirik. Oh iya, kemarin tuh si Mas Ardhito ini abis kayak bikin film gitu. Oh iya? Iya, Story of Kale ya. Oh iya. Story of Kel. Story of Kel. Itu tuh menceritakan tentang apa? Udah nonton juga, Nazar? Belum nonton. Oh, belum. Makanya aku nanya. Aku juga baru dengar soalnya. Kita baca di. Kalau nggak salah aku udah pernah cover ini, bisa dicek aja di Instagram aku ya. Oke. Nah, kan dari sekian banyak kata-kata yang dia rangkai, menurut Nazar ada dong part-part yang emang wah ngena banget nih. Yang ngena yang banget. Mana nih? Semuanya sih sebenarnya. Ada part-part aja kayak tadi nih, cuman 4 kalimat gitu. Oh ini. Yang mana tuh? Bila saja kau bisa berbicara, izinkan aku pergi menuju surga. Kenangan kita di masa nostalgia. Ini tinggal menunggu hari, bayanganmu tak nampak lagi. Semua takkan sama saat aku bersamanya. Semua takkan sama saat aku bersamanya. Oh iya, jadi dia tuh emang tentang percintaan juga mungkin ya? Iya. Tentang cinta juga bukan? Kayaknya sih nggak ditinggal biasa deh, soalnya. Bener. Ini menurut versi Nazar aja ya. Bener-bener. Soalnya ada lirik yang bila saja kau bisa berbicara. Nah, itu tuh. Izinkan aku pergi menuju surga. Oh iya, ada yang ditinggalkan ya. Soalnya dia ditinggalin biasa deh kan. Soalnya dia udah bawa-bawa akhirat gitu kan, surga tuh di akhirat mungkin. Terus dia bilang, bila saja kau bisa berbicara, berarti dia udah nggak bisa bicara lagi sama orang itu dong. Nah, iya bener. Jadi kayak ditinggalin itu kayak yang udah selamanya gitu. Kayak udah meninggal gitu seorang ini tuh atau apa gitu. Mungkin meninggal, ada atau kemungkinan hewan juga kan nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Nggak bisa ketemu lagi, nggak bakalan bisa ketemu lagi sama orang itu. Oh ya, tapi di sininya menuju surga sih, Zar. Iya sih. Mungkin perumpamaan. Perumpamaan juga. Iya deh, cocok logi. Ya benar. Ya menurut aku sendiri ya, pribadi aku mungkin dia tuh menceritakan tentang seseorang, entah itu pacarnya atau istilahnya atau orang tuanya yang udah di alam lain gitu atau udah meninggalkan dunia kayak gitu. Kalau menurut Nazar? Ya kayak gitu sih. Kalau menurut saya kan saya juga nggak tahu aslinya kayak gimana. Ya berarti ya cocok logi sama yang pendengar yang lain. Oh, sama-sama aja ya. Sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Langsung terakhir mungkin nih, ada musisi yang mungkin terbaik ya di Indonesia, ada Pamungkas.
kita lihat di Wikipedia tuh biografi dia kayak gimana. Semua musisi baik kok di Indonesia. Bener. Bukan Mas Pam doang. Mas, ya bener. Emang terbaik. Dari ini mungkin lebih terbaik juga. Pamungkas. Nah kalau ini, aduh. Pamungkas dengan musik dimulai pada usia 8 tahun kala les drum. Ibunya yang mengusulkan Pamungkas mengebuk drum, tujuannya memulihkan telinga kiri Pamungkas yang setengah tuli. Jadi ternyata dia tuh punya penyakit. Pernah dengar di acara podcastnya siapa tuh ya? Jadi kayak penyakit Onat mungkin ya, yang kemarin. Iya, Onat ada, terus di Leonardo. Ngobrol sama siapa? Aduh, lupa lagi tuh sama yang berdua. Pokoknya adalah ya. Pokoknya dia nggak, salah satu telinganya tuh nggak bisa dengar. Makanya dia dilesin drum. Lesin drum. Terus gitulah, coba baca lagi coba. Coba kita baca lagi, dia les drum tidak berlangsung lama karena Pamungkas ingin bermain dengan cepat, sementara di tempat les ia diajarkan bermain secara perlahan sesuai tahapan. Pamungkas lalu beralih, ia juga menjajal piano dan gitar secara autodidak. Les gitar juga sempat ia lakoni namun hanya bertahan 1 bulan. Pamungkas begitu lekat dengan musik sampai akhirnya pada usia 10 tahun ia berkata pada ayahnya bahwa tak ingin sekolah, ia hanya ingin bermain musik. Ayahnya yang memiliki manajemen artis bernama Oxygen Entertainment mengajak Pamungkas untuk ikut tur sejumlah band. Oke nih, mungkin dia panjang mungkin ya benar-benar. Dia bilang gini, gue bolos sekolah, ikut tur, diajari kalau mau jadi musisi harus jadi kru dulu. Oh iya benar. Harus tahu dunia dulu supaya saat jadi talent nggak seenaknya sama orang. Jadi diajarin sama ayahnya tuh. Iya. Jadi kru dulu, ngangkat ini dulu. Benar. Ngecekin sound dan lain-lain gitu, masang-masang barang, panggung. Jadi diajarin sama ayahnya tuh gitu dulu supaya nanti kalau suatu saat Mas Pam jadi, dan sekarang mungkin udah jadi ya. Udah jadi artis terkenal, mungkin musisi terkenal ya. Musisi yang oke, dia nggak seenaknya ke kru yang di bawah. Bener juga sih. Juga ngalamin gitu. Soalnya ayahnya juga nggak memanja dirinya ya. Iya bagus sih. Jadi bagus, lebih ya biar tahu aja lingkungan musisi itu kayak gimana, mungkin sampai akhirnya dia pun bisa terkenal sampai sekarang kayak gitu. Nah di album juga ada dia tuh ada 3. Oke Zar, sekarang ada musisi kelima mungkin ya, terakhir juga ada Pamungkas nih. Kita bacain juga biografi Pamungkas. Dia tuh dimulai pada usia 8 tahun kala bermusiknya. Tapi dulu tuh nggak langsung musik. Jadi di sini tuh dijelaskan juga main drum dulu karena ibunya yang mengusulkan Pamungkas untuk mengebuk drum. Tujuannya untuk memilih telinga kiri. Kiri. Ya, memulihkan telinga kirinya yang setengah tuli. Jadi sengaja tuh dipilihin drum karena biar kan kalau drum alat musik yang lebih keras gitu ya. Lebih keras suaranya biar dia lebih peka sama suara. Benar. Dang. Iya, emang soalnya kan drum emang paling kenceng gitu di antara yang lainnya. Kalau misalnya gitar kalau nggak ada efek sound efek yang lain pasti kecil suaranya. Tapi kalau drum udah kenceng gitu, nggak pakai sound tambahan itu. Nah, mungkin ini juga ayahnya tuh sebagai manajemen artis yang bernama Oxygen Entertainment mengajak Pamungkas untuk ikut tur sejumlah band. Nah ini juga dia pernah ngomong apa nih Jar? Dia Pamungkasnya waktu diajak sama ayahnya untuk tur. Bener. Dia bilang gue bolos sekolah, ikut tur, diajari kalau mau jadi musisi harus jadi kru dulu katanya. Benar. Terus? Harus tahu dunia dulu supaya saat jadi talent nggak seenaknya sama orang. Iya. Itu bagus banget soalnya bekal buat apa ya? Jadi ketika nanti mungkin sekarang udah jadi ya, jadi diulang. Ya mungkin sekarang udah jadi musisi yang udah wah mantap sekali. Jadi dia nggak seenaknya sama kru-kru yang di bawah gitu. Soalnya dulunya juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya, jadi kan banyak yang mungkin pengalaman dari ayahnya juga diperlakukan ya seenaknya gitu kalau misalnya dia menjadi kru. Tapi kalau misalnya ngedidik Pamungkas, dia tuh harus jadi kru dulu. Jadi jangan nginjek kru seenaknya mungkin ya. Mungkin menurut Pak ayahnya tuh kayak gitu.
Tapi kan ada juga yang ayahnya tuh memanjakan anak-anaknya juga, Iya, bagusnya kayak gitu. nggak dimanja. Tapi kalau yang Walk the Talk sama yang Flying Solo Udah pernah dengar. Dan itu masuk playlist aku sih. Masuk playlist juga. Soalnya liriknya Ngena banget ya. Nah, contohnya apa tuh dari lagu yang mana? Dia tuh penulis lirik yang yang dewasa gitu. Yang dewasa banget ya, benar-benar. Kayak lagunya Sorry, I Love You But I'm Letting Go. Benar. Itu arti liriknya tuh kalau kalian translate ya, atau kalian ngerti deh pas dia nyanyiin, terus kalian ngerti, kalian jago bahasa Inggris, wah itu dalam banget itu. Benar. Terus ada lagunya yang apa tuh? To the Bone. Sampai ke tulang ya. Tulang. Terus kalau dibaca liriknya, waduh. Ngena banget. Sih. Sama pernah juga kan awal-awal juga bikin podcast cover lagu monolog mungkin ya. Itu juga ngena banget. Monolog Kenangan Manis. Kenangan Manis ya. Itu mungkin dari yang Indonesianya monolog sama Kenangan Manis, lirik yang paling Nazar relate banget yang mana nih? Yang I Love You But I'm Letting Go, udah itu aja sih. Oh, yang itu aja? Iya. Mau dibedah nggak atau? Itu deh, coba. Oke. Yang Pamungkas. Yang mana? Oke, kita baca. Oke, dibaca dulu. Kalau yang ini sih, aku pengen bahasnya dua ya. Bener-bener. Kalau yang ini sih dia kayak apa ya? Mengikhlaskan kalau yang ini. Soalnya I love you but I'm letting go gitu. Mengikhlaskan seseorang untuk pergi gitu. Yeah. Nah, ini ada versi Indonesia sama Inggrisnya. Tapi aku melepaskannya gitu. Aku mencintaimu tapi aku melepaskannya. Oke. Tapi kenapa ya? Karena kamu tahu apa yang mereka katakan. Jika kamu mencintai seseorang, harus bebaskan mereka. Oh, itu iya, kena banget. Ada nih satu kena lagi banget. Oke. Itu yang I love you but I'm letting go ya. Ya. Ini yang sorry nih. Yang satu lagi sorry. Dia tuh sorry berarti memaafkan seseorang masih tentang cintakah atau? Justru si sorry ini tuh kayak lebih introspeksi dan minta maaf ke seseorang yang pernah lakukan dia salah. Dia pernah melakukan kesalahan. Iya. Kita lihat. Kayak waduh. Gila nih orang. Nih. Yang mana tuh? Sometimes I can be on my own. Terkadang aku tak bisa sendirian. Iya, benar-benar. I think too much again. Kalau tidak, aku kan terlalu banyak berpikir lagi. Jadi kayak dia kalau sendirian banyak ada pikiran juga. Iya, benar-benar. Iya. Orang yang pemikir juga berarti mungkin. And it's about what I did wrong. Dan ini tentang kesalahan yang telah kuperbuat. Like this, I wish you here with me. Saat-saat seperti ini aku berharap kau berada di sini bersamaku. For all the things I didn't do. Untuk semua hal yang aku lakukan and all the love that haven't got to you. Dan semua cinta yang tak sampai kepadamu. I'm sorry, aku maaf. Wih. Untuk semua hal yang tak kulakukan dan semua cinta yang tak sampai kepadamu, maafkan aku. Oh, oke. Aku harap ku dapat memutar waktu kembali dan membiarkanmu tahu bahwa aku tak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Maafkan aku. I'm sorry. Jadi bagus sih ini Pamungkas tuh tipikal yang pemaaf banget. Jadi dia udah melakukan kesalahan. Jadi emang harus meminta maaf sih seseorang. Emang benar kayak gitu sih. Jadi mengajarkan kita tuh untuk ya kalau misalnya kita introspeksi diri sebenarnya. Kalau misalnya kita udah ngelakuin kesalahan, ya apa salahnya untuk meminta maaf gitu. Kalau misalnya pendapat aku ya, kalau misalnya menurut Nazar sendiri gimana nih? Ya itu, kalau lagu ini sih ya lebih ke kayak menyadari kesalahannya. Benar. Walaupun waktunya udah bukan waktunya minta maaf. Dia kan udah lama nih. Dia kan makanya nulis ini tuh karena udah terjadi. Berarti udah kejadian dulu. Iya benar, udah kejadian dulu. Berarti selang beberapa waktu berarti udah lama tuh. Walaupun menyadarinya nggak pada waktu yang tepat, tapi dia masih kayak gue pernah salah ya, gue pernah gini. Lebih ke introspeksi diri sih. Iya sih, kayak gitu bagus sih.
Oke, mungkin ini udah segmen terakhir juga. Nanti mungkin dari beberapa, tadi udah kita ngebahas 5 musisi mungkin ya. Nanti Nazar kan ada segmen cover juga nih. Cover yang Nazar mau bawakan apa nih? Aku pengen cobain covernya lagu Fiersa Besari yang Waktu Yang Salah. Ngeri, benar-benar. Itu yang lagi, Kayaknya. ya lagi enak banget ya didengar mungkin buat kaula muda dan kaula milenial. Kaula. Oke, kita lihat penampilan Nazar membawakan lagu Fiersa Besari yang judulnya Waktu Yang Salah.